Assalamualaikum Mam. Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing video lagi. Video kali ini masih seputar kehidupan atau peranku sebagai ibu rumah tangga ya Mams. Jadi di video kali ini aku mau kasih tips ke kalian gimana caranya aku bisa belanja mingguan dengan hemat. Hemat di sini versi aku ya Mam, versi kebutuhan keluargaku. Mungkin ada sebagian orang yang menilai ini tuh terlalu boros, ada juga yang menilai ini tuh terlalu hemat gitu. Pokoknya setiap kebutuhan rumah tangga itu kan beda-beda ya. Jadi ini aku kasih tips aja. Ini ala aku atau cara atau kebutuhan di rumahku gitu ya. Sebelumnya aku mau cerita dulu. Jadi semenjak aku menikah sampai sekarang, aku tuh selalu belanjanya tuh mingguan gitu ya, Mam, untuk kebutuhan harian kayak sayuran atau protein hewan gitu. Sebelumnya tuh dulu aku pekerja gitu, Mam. Jadi tuh belanja mingguan tuh yang paling ampuh banget deh untuk ya bisa memenuhi kebutuhan gitu. Karena kan nggak memungkinkan banget ya setiap hari belanja gitu. Terkadang sih dulu waktu aku kerja tuh aku suka beli juga sih di stasiun gitu kayak sayur-sayuran kalau misalkan habis gitu ya. Kalau misalkan aku belum sempat belanja mingguan. Nah, tapi semenjak aku full jadi ibu rumah tangga, aku selalu belanja mingguan. Terkadang kalau sama juga kalau misalkan aku nggak sempet belanja mingguan sedangkan protein atau sayuran udah habis, aku belanjanya di warung terdekat aja. Tapi aku lebih suka tuh belanja mingguan Mam dibandingkan belanja harian gitu. Karena menurut aku kalau belanja mingguan itu jauh lebih hemat dibandingkan belanja harian. Kenapa? Ini sering banget aku ceritain dan aku bilang sih. Jadi karena anak aku tuh masih kecil-kecil gitu dan ada dua ya Mam. Itu tuh repot banget kalau setiap hari aku tuh harus belanja di warung, harus keluar rumah pagi-pagi untuk belanja sayur, mungkin bawa anak atau enggak ninggalin anak di rumah itu tuh repot banget Mam. Dan itu tuh salah satu ya, tadi tuh hemat waktu dan hemat uang. Karena kalau misalkan aku belanja ke warung dan harus bawa anak, itu tuh bisa bikin lebih boros. Karena pasti anak-anak aku tuh minta jajan gitu. Nah, sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai profesi lain, yaitu sebagai menteri ya, Ma, menteri perekonomian, menteri keuangan, atau menteri kesehatan, kita kan dituntut untuk bisa mengelola keuangan rumah tangga ini dengan baik. Dan juga kita dituntut untuk bisa memberikan nutrisi yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk suami kita, dan untuk diri kita, biar kita tuh tetap sehat gitu ya. Dan sekarang aku akan kasih beberapa tips sederhana. Ini tips yang udah aku jalani semenjak beberapa tahun belakangan ini ya, Mams. Biar aku bisa belanja mingguan dengan hemat, tapi nutrisi untuk kebutuhan rumah tangga ini tuh terpenuhi gitu. Nah, yang pertama nih, ada satu tips yaitu aku selalu menentukan budget dulu. Budget untuk belanja mingguan itu berapa. Setiap rumah tangga atau setiap kebutuhan rumah tangga itu kan pasti berbeda-beda ya untuk budgetnya. Di sini untuk budget aku, biasanya aku tuh selalu sediain budget untuk belanja mingguan itu 200.000. Jadi satu minggu itu aku 200.000. Biasanya kan satu bulan itu ada 4 minggu ya. Jadi satu bulan tuh aku kasih budgetnya tuh 800.000. Tapi dengan 200.000 ini aku berusaha untuk belanja nggak dihabisin semua gitu, Mam. Jadi ya misalkan minimal aku sisain 30.000 lah gitu. Jadi aku belanjain maksimal tuh 170.000. Itu udah aku usahain gitu ya, Mams. Kenapa kita harus tentukan budget? Biar nanti pas kita belanja tuh kita tahu gitu, Mam. Oh iya, budgetnya tuh segini, berarti nggak boleh belanja dari melebihi dari budget itu. Karena kalau melebihi budget ya sama aja nggak bisa hemat ya. Nah, poin yang kedua atau tips yang kedua itu aku selalu menentukan meal plan. Tapi ini aku jarang juga sih menentukan meal plan. Terkadang aku bisa dapat inspirasi masak tuh dari mana ya karena aku lihat di pasar gitu. Kadang kan suka bingung ya, oh masak apa nih besok. Jadi pas di pasar tuh ya udah aku selihatnya aku beli sayuran ini ya udah aku beli baru kepikiran buat masak ini. Atau aku juga sering dapat inspirasi masakan tuh dari vlognya ibu-ibu rumah tangga yang seperti kita-kita inilah ya untuk kalian-kalian yang nonton. Itu kan biasanya banyak tuh ibu-ibu yang nge-share masakan, beliau masak ini, masak itu. Jadi itu ada inspirasi gitu. Oh iya mau masak ini juga gitu.
Dan poin yang ketiga atau tips yang ketiga dari aku ini tuh belanjanya diusahakan di pasar tradisional moms. Karena kenapa? Biasanya kan di pasar itu harganya jauh lebih murah ya dibandingkan di warung sayur gitu. Tapi kalau misalkan kalian jauh rumahnya dari pasar ya nggak apa-apa sih belanjanya tuh di sayur. Tapi diusahakan tuh warung sayur itu yang lengkap gitu. Di sekitar rumahku tuh ada beberapa warung sayur sih, tapi yang paling terdekat tuh memang nggak lengkap banget gitu. Makanya kebetulan aku rumahnya itu dekat pasar, jadi aku selalu belanjanya itu di pasar gitu. Nah, poin keempat, ini aku kasih tips untuk kita tuh cek kulkas dulu sebelum ke pasar. Biasanya kan ada sisa-sisa sayuran dari minggu lalu nih, belum kemasak. Jadi kita cek dulu kira-kira dia masih bagus, masih bisa dimasak. Ya udah kita bisa masak itu jadi menu untuk minggu yang sekarang ya gitu. Dan untuk cek isi kulkas ini pun berguna banget ya, Mam, karena kita bisa sekalian cek kulkas kita tuh, terutama yang freezer. Buat kalian yang kulkasnya satu pintu itu kan pasti ya kayak kembang es atau bunga es itu sering banget muncul gitu. Diusahakan sih sebelum kita stok sayuran atau belanja mingguan tuh kulkasnya bersih atau kembang es itu nggak ada, karena takutnya kan kalau udah penuh nanti protein hewan yang kita beli itu nggak bisa masuk ke dalam freezer, dan ditakutkan kalau kita simpen di suhu yang chiller atau rak yang bawah tuh takutnya kalau untuk protein hewan nggak bagus gitu ya, Mama. Makanya diusahakan cek isi kulkas, pastiin freezernya itu dalam keadaan bersih atau ya nggak ada kembang esnya gitu ya. Poin selanjutnya, belanja sesuai kebutuhan. Biasanya kalau untuk belanja mingguan, aku udah planning nih. Oh, belanjanya untuk 7 hari makanan masak gitu maksudnya. Biasanya kalau udah punya meal plan, apalagi lebih enak gitu, Mam. Jadi kita tahu apa aja nih yang dibutuhin untuk masak-masakan ini. Kalau kalian belum punya meal plan, bisa juga nanti otodidak gitu ya. Jadi pas di pasar lihat, oh mau masak ini. Jadi udah, kalau aku sih, aku pribadi udah kebayang-bayang nih. Jadi selama di pasar aku udah kebayang, oh berarti hari ini masak ini. Jadinya belanjanya tuh nggak over gitu, Mam. Jadi memang pas untuk 7 hari gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu memenuhi kebutuhan nutrisi untuk keluarga ya, kayak misalkan proteinnya. Protein itu terbagi dua, Mam. Ada protein nabati, protein hewani, terus ada protein, ada sayur, buah, terus karbo tuh diusahakan terpenuhi. Jadi dengan budget segini tuh kita usahain memenuhi semuanya gitu, Mam. Nah, untuk protein hewan ini kan masuknya ke kayak dari hewan-hewan ya, contoh kayak dari ayam, ikan, daging, telur, itu tuh masuknya ke protein hewan. Kalau untuk protein nabati itu tuh dari kacang-kacangan, contoh kayak dari tempe, tahu, kacang panjang, toge, itu tuh sebenarnya masuknya ke protein nabati. Jadi kalau misalkan budgetnya pas-pasan nih, boleh banget kita tuh masaknya di selang-seling gitu, Mam. Contoh hari Senin masaknya ayam nih, karena itu termasuk kategori protein hewan. Tapi karena budgetnya pas kan, nggak mungkin nih kita beli protein hewan tuh sebanyak untuk 7 hari gitu. Berarti di hari berikutnya bolehlah kita makannya tempe atau tahu gitu, nggak apa-apa. Yang penting tuh semua nutrisinya tuh terpenuhi, dan yang penting sayurnya sih, sayurnya tuh diusahakan harus banyak gitu, harus cukup lah gitu untuk kita makan selama 1 minggu gitu ya, Mam. Selanjutnya, poin selanjutnya itu diusahakan kita tuh konsisten memasak, Mam. Jadi, kalau kita udah belanja mingguan, udah food prep, diusahakan ayo kita masak gitu. Jangan sampai bahan makanan yang udah kita beli itu kita sia-siakan, kita diemin aja di kulkas, kita males masak. Itu kan jadinya mubazir ya. Bukannya hemat, malah jadinya boros kalau ujung-ujungnya kita beli makan di luar. Dan poin selanjutnya ini wajib banget dilakukan. Jadi sebelum kita ke pasar atau memasuki pasar atau warung atau tempat belanja apapun, diusahakan kita baca bismillah dulu, atau kalau perlu baca ayat kursi dulu biar kita tuh dijauhi dari godaan syaiton rojim, Mam. Karena kalau kita dapat godaan dari syaiton nih, yang ada kita dapat bisikan-bisikan jahat gitu untuk ayo belanja lagi, yang ada bukannya hemat malah jadinya boros nih gara-gara si syaiton rojim. Oh ya, sebelumnya mohon maaf sekali kalau voice over aku kali ini tuh berisik karena anak-anak aku lagi terbangun atau aku lagi voice overnya tuh keadaannya ada mereka, jadi ada bisikan-bisikan atau suara-suara mereka gitu ya, maaf.
Nah, lanjut lagi, tadi aku udah kasih beberapa tips sederhana untuk belanja mingguan hemat. Sekarang aku mau bikin meal plan, tapi ini nggak aku isi karena aku belum belanja ke pasar. Rencananya besok hari Selasa aku mau belanja ke pasar gitu, Mams. Jadi karena aku belum punya meal plan nih, baru ada sebagian aja terplanning mau masak apa. Sebagiannya lagi nanti sepenglihatan aku di pasar aja sih. Jadi aku ngeliat apa nih, oh iya baru kepikiran mau masak apa gitu. Ini mau aku bikin tabelnya dulu aja. Nanti besok atau setelah aku belanja mingguan, insya Allah aku akan share meal plan-nya aku gitu, Mams. Jadi ini cuma kolomnya aja ya. Ini aku udah buat 7 kolom, bukannya kolam, kolam renang ya. 7 kolom. Ini aku mulai nanti itu masaknya atau bikin mie plan itu dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Baik lagi ke Senin, Selasa gitu, Mams. Kenapa mulai dari hari Rabu? Sedang padahal aku tuh kan belanjanya dari hari Selasa. Biasanya pas pulang dari pasar aku tuh nggak sanggup masak siang, Mam. Masak untuk makan siang. Jadi masaknya tuh ya sederhana aja gitu, kayak masak telur ceplok aja, atau enggak kalau aku biasanya beli tempe ya aku makannya pakai tempe goreng aja gitu untuk siangnya. Untuk malamnya ya belum kepikiran sih mau masak apa gitu. Pokoknya intinya ketika aku pulang dari pasar di hari itu aku nggak akan masak karena aku udah kecapean atau kelelahan gitu. Jadi ini aku mulainya dari hari Rabu aja ya, Mams. Nah, ini udah selesai, tips sederhana dari aku ini sudah selesai, udah aku buat dan aku share ke kalian semua. Semoga tips ini bisa membantu untuk membantu kalian biar bisa belanja hemat juga. Aku pun di sini masih belajar sih, Mam. Jadi kita tuh sama-sama belajar ya untuk mengelola keuangan dengan bijak, belanja dengan hemat, dan memenuhi kebutuhan nutrisi dengan baik gitu. Jadi sekian dulu video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat dan bisa menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.